Senin malam 27 April 2026 seharusnya menjadi waktu pulang yang biasa bagi ribuan komuter di Bekasi Timur. Setiap hari stasiun ini menjadi saksi bisu rutinitas masyarakat yang pulang dari bekerja, membawa harapan dan cerita untuk keluarga di rumah. Namun di malam yang tampak biasa itu, tak ada yang menyangka bahwa kehidupan banyak orang akan berubah selamanya. Namun, malam itu berubah menjadi tragedi yang mengguncang Indonesia. Dentuman keras memecah keheningan, diikuti kepanikan yang menyebar begitu cepat. Dalam hitungan detik, suasana berubah dari tenang menjadi penuh kecemasan dan ketakutan. Suara kereta yang biasanya menenangkan, malam itu digantikan dentuman keras dan jerit tangis. Para penumpang berusaha keluar dari gerbong yang rusak, saling membantu di tengah kepanikan. Banyak yang terluka, beberapa kehilangan kesadaran, dan semuanya dihantui rasa takut yang mendalam. Tragedi ini bukan sekadar angka, ini tentang harapan yang terputus dan keluarga yang kehilangan. Di rumah sakit, keluarga menanti dengan cemas, berharap kabar baik dari orang-orang tercinta. Tangisan dan pelukan menjadi saksi betapa dalamnya luka yang ditinggalkan peristiwa ini. Seluruh negeri menahan napas, menanti kabar dari sanak saudara yang mungkin berada di dalam kereta nahas itu. Telepon berdering tanpa henti. Pesan singkat memenuhi layar ponsel, dan setiap detik terasa begitu lama bagi mereka yang menunggu kepastian. Gambar-gambar gerbong ringsek dan evakuasi dramatis membanjiri media sosial, meninggalkan luka kolektif. Setiap foto dan video yang tersebar menjadi pengingat betapa rapuhnya hidup dan betapa pentingnya keselamatan dalam setiap perjalanan. Tragedi Bekasi Timur menjadi cermin rapuhnya sistem transportasi kita, memaksa kita merenungkan betapa berharganya setiap nyawa. Pemerintah, operator kereta, dan masyarakat kini dihadapkan pada pertanyaan besar. Bagaimana memastikan tragedi serupa tak terulang? Ini adalah panggilan bagi seluruh elemen bangsa untuk berbenah, bukan sekadar berduka. Kita harus memperbaiki sistem, meningkatkan standar keselamatan, dan memastikan setiap penumpang merasa aman saat bepergian. Jangan biarkan duka ini berlalu tanpa perubahan nyata demi keselamatan bersama. Setiap tragedi harus menjadi pelajaran, agar tak ada lagi keluarga yang kehilangan. Dan setiap perjalanan pulang benar-benar menjadi perjalanan menuju rumah, bukan menuju duka. Sekitar pukul 20.57 WIB, sebuah taksi online nekat menerobos perlintasan yang sudah tertutup. KRL Commuter Line melaju, tabrakan pun tak terhindarkan. Kepanikan melanda penumpang, namun malapetaka lebih besar mengintai. Sistem sinyal terganggu. KRL kedua berhenti mendadak, tak menyadari bahaya di belakang. KA Argo Bromo Anggrek melaju kencang, tanpa peringatan, menghantam KRL yang berhenti. Gerbong wanita remuk seketika, suara dentuman mengguncang malam. Beberapa gerbong terguling, listrik padam, api kecil mulai menyala. Dalam hitungan menit, dua tabrakan beruntun mengubah rel Bekasi Timur jadi panggung duka. Begitu kabar kecelakaan kereta api tersebar, tim penyelamat gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi. Mereka terdiri dari petugas AR, pemadam kebakaran, polisi, dan relawan yang bahu-membahu menghadapi situasi darurat ini. Setiap detik sangat berharga, dan koordinasi antar tim menjadi kunci utama dalam proses evakuasi. Dengan penuh kehati-hatian, para petugas mengevakuasi korban dari tumpukan logam kereta yang hancur. Suara sirene dan teriakan meminta bantuan terdengar di antara kepanikan, namun para penyelamat tetap fokus menjalankan tugas mereka. Di bawah sorotan lampu darurat yang menembus gelapnya malam, alat berat dikerahkan untuk mengangkat puing-puing besar. Mereka berpacu melawan waktu, berharap bisa menemukan korban yang masih selamat di antara reruntuhan. Hingga pagi menjelang, suasana di lokasi masih dipenuhi aktivitas penyelamatan. Data resmi sementara mencatat 14 penumpang meninggal dunia, dan 4 orang mengalami luka-luka. Mayoritas merupakan penumpang KRL yang menjadi korban langsung dari tabrakan hebat ini. Proses identifikasi korban pun berlangsung di RS Polri Kramat Jati. Keluarga korban berdatangan dengan penuh kecemasan, menanti kabar tentang orang-orang tercinta mereka yang menjadi korban kecelakaan. Sementara itu, korban luka-luka segera mendapatkan perawatan intensif di berbagai rumah sakit terdekat. Tim medis bekerja tanpa lelah, berupaya memberikan pertolongan terbaik bagi para korban yang mengalami luka ringan hingga berat. Evakuasi bangkai kereta api sendiri memakan waktu berhari-hari. Proses ini menyebabkan gangguan besar pada layanan KRL,
memaksa ribuan penumpang mencari transportasi alternatif untuk melanjutkan aktivitas mereka. Di tengah situasi sulit, semangat gotong royong antara petugas dan relawan menjadi kekuatan utama. Prioritas utama tetap penanganan korban, memastikan setiap orang yang terdampak mendapatkan bantuan secepat mungkin. Di tengah kekacauan dan duka, cahaya kemanusiaan tetap bersinar. Para penyelamat tak kenal lelah, berjuang menyelamatkan nyawa di malam paling kelam, membuktikan bahwa harapan selalu ada di tengah tragedi. Selasa pagi, Presiden Prabowo Subianto menunda agenda kenegaraan dan langsung mengunjungi korban di RSUD Bekasi. Ia berbicara langsung dengan korban dan keluarga, memberikan dukungan dan semangat. Prabowo menegaskan, berikan perawatan terbaik, jangan pikirkan soal biaya. Instruksi ini memastikan korban mendapat layanan medis optimal tanpa diskriminasi. Kehadiran Presiden memberi kepastian dan ketenangan bagi korban, keluarga, dan tim medis. Di hadapan media, Prabowo menyampaikan belasungkawa mendalam atas nama pemerintah dan bangsa. Kunjungan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani tragedi. Negara hadir, memastikan rakyat tidak sendirian menanggung duka. Presiden Prabowo memastikan negara bertanggung jawab penuh atas nasib para korban. Seluruh korban, baik meninggal maupun luka-luka, akan mendapat santunan dan kompensasi layak dari pemerintah dan pihak terkait. Komitmen ini mencakup penanggungan seluruh biaya medis dan pemakaman melalui PT KAI dan Jasara Harja. Keluarga korban tak perlu khawatir soal beban finansial di tengah duka. Prabowo menegaskan, birokrasi pencairan santunan akan dipermudah dan dipercepat. Ini adalah wujud nyata negara hadir, melindungi dan menjamin kesejahteraan warganya. Komitmen ini menjadi standar baru penanganan korban kecelakaan transportasi di Indonesia. PT KAI bergerak cepat sejak jam pertama tragedi. Melalui juru bicara resminya, KAI menyampaikan permohonan maaf dan duka cita mendalam. Fokus utama penanganan korban, seluruh biaya pengobatan dan pemakaman ditanggung penuh. Tim teknis KAI bekerja siang malam mempercepat evakuasi dan perbaikan jalur. Komunikasi transparan terus dilakukan untuk meminimalisir dampak pada penumpang. Tindakan cepat ini menunjukkan tanggung jawab dan komitmen KAI memulihkan kepercayaan publik. Meski tak bisa mengembalikan nyawa, langkah ini bukti KAI tidak lari dari tanggung jawab. Puluhan korban dengan berbagai cedera membanjiri rumah sakit di Bekasi. Setiap menit terasa sangat berharga, dengan tim medis yang bergerak cepat untuk menyelamatkan nyawa. Suasana di ruang gawat darurat begitu tegang, penuh dengan suara tangisan, panggilan dokter, dan deru alat medis. Para korban datang dengan luka ringan hingga berat, membutuhkan penanganan segera agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. RSUD Dr. Chasbula Abdul Majid menjadi pusat utama penanganan, menerima pasien terbanyak dari berbagai lokasi kejadian. Namun, beban ini tidak ditanggung sendirian. Rumah sakit lain seperti RS Bella, Primaya, Hermina, dan beberapa fasilitas kesehatan swasta turut serta membuka pintu mereka, memastikan setiap korban mendapat tempat dan perawatan yang layak. Ambulans terus berdatangan, membawa korban dari berbagai penjuru kota. Koordinasi antar rumah sakit menjadi kunci utama dalam situasi darurat ini. Tim medis dari berbagai latar belakang bekerja tanpa henti, melakukan triase untuk menentukan prioritas penanganan, menjalankan operasi darurat, dan memberikan perawatan intensif di ruang ICU. Setiap detik sangat berarti, dan kerjasama lintas profesi menjadi penentu keselamatan para korban. Selain luka fisik, trauma psikologis juga menjadi perhatian utama. Tim psikolog dan psikiater turun langsung ke lapangan, memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga yang mengalami syok berat. Sesi konseling dan terapi kelompok dilakukan untuk membantu mereka menghadapi rasa takut dan kehilangan. Tidak hanya tenaga medis, relawan dan masyarakat pun bergerak cepat. Mereka mendonorkan darah, menyediakan makanan, dan membantu keluarga korban yang menunggu kabar di rumah sakit. Dukungan moral dan logistik dari warga sekitar sangat membantu meringankan beban para korban dan tenaga kesehatan. Solidaritas sosial begitu terasa di tengah kepanikan dan duka. Banyak orang saling menguatkan, memberikan pelukan, kata-kata penghiburan, dan doa bersama. Kehadiran keluarga, sahabat, dan tetangga menjadi sumber kekuatan bagi para korban untuk tetap bertahan. Bank darah pun menerima lonjakan pendonor. Antrean panjang terlihat di setiap sudut rumah sakit,
menunjukkan semangat gotong royong yang luar biasa. Para relawan bekerja sama dengan petugas medis untuk memastikan stok darah cukup bagi korban yang membutuhkan transfusi. Penanganan korban tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pemulihan mental dan emosional. Sesi konseling, terapi kelompok, dan dukungan psikososial menjadi bagian penting dari proses penyembuhan, agar para korban bisa kembali bangkit dan menjalani hidup. Gotong royong dan kepedulian membuktikan bahwa cahaya kemanusiaan tetap menyala, bahkan di saat-saat tergelap. Semua pihak saling membantu, menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan tidak pernah padam. Dari tenaga medis, relawan, hingga masyarakat umum, semua bersatu demi kesembuhan dan harapan baru bagi para korban. Inilah wajah solidaritas dan kemanusiaan yang sesungguhnya. Setelah fase darurat, KNKT segera menyelidiki penyebab tragedi. Tim KNKT mengumpulkan bukti, menganalisis data, dan merekonstruksi kronologi untuk menemukan akar masalah. Investigasi mencakup kondisi rel, sistem sinyal, dan data dari kotak hitam kedua kereta. Wawancara dengan saksi, masinis, dan petugas dilakukan untuk mengungkap faktor human error atau pelanggaran SOP. Pemerintah memerintahkan evaluasi total infrastruktur perkereta-apian nasional. Rencana pembangunan flyover dan modernisasi sistem sinyal jadi prioritas untuk mencegah kecelakaan serupa. Perbaikan dan perawatan jalur rel dipercepat di seluruh Indonesia. Hasil investigasi KNKT akan jadi dasar kebijakan keselamatan transportasi yang lebih baik. Tragedi Bekasi Timur adalah luka mendalam, tapi juga pelajaran berharga. Setiap musibah harus jadi momentum perubahan, bukan sekadar duka. Keselamatan adalah hak fundamental setiap pengguna transportasi publik. Investasi pada infrastruktur dan disiplin SOP harus jadi prioritas, bukan beban. Masyarakat juga harus sadar risiko dan disiplin berlalu lintas. Edukasi dan kampanye keselamatan harus digalakkan tanpa henti. Keselamatan transportasi adalah tanggung jawab bersama pemerintah, operator, dan masyarakat. Semoga tragedi ini jadi yang terakhir, dan janji perbaikan benar-benar diwujudkan. Harapan kita, sistem transportasi Indonesia yang modern, andal, dan aman. Karena tujuan setiap perjalanan adalah tiba dengan selamat.